Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Sungguh kita bersyukur karena Allah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk memasuki tahun 2021. Dan hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama mengambil sikap berdiri. Mari kita mengambil saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan marilah beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Ibadah pada pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita mengangkat suara kita, memberikan segala hormat kita kepada Allah. Berilah hormat pada Allah. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Patutlah kita bersyukur kepada Allah oleh karena kasih dan cintanya kepada kita. Marilah kita memuji Allah kita dengan pujian Pujilah Allah. Pujilah Allah karena cintanya mengirimkan anaknya mati bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Pujilah Yesus karena korbannya. Kuasa iblis telah lenyap, maut dikalahkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Puji Roh Kudus karena anugerahnya menerangi hatiku dan ubahkanku.
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengaku dengan jujur segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan, agar ketika kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, kita sungguh dilayakkan menghadap hadirat-Nya yang kudus. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang penuh kemurahan dan belas kasihan, pagi ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami menyadari bahwa sebagai anak-anak yang Kau kasihi, kami masih seringkali melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kami masih melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Bahkan kami melakukan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan. Pagi ini dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepadamu. Berbelas kasihanlah kepada kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Karena kami meyakini jika kami mengaku dosa kami dengan jujur di hadapan Tuhan, maka Allah adalah Allah yang setia dan adil. Allah akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Kami juga mohon kiranya Allah Roh Kudus terus menolong kami, mengubah kami, memampukan kami untuk terus hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan, agar kami tidak terus mengulang dosa-dosa yang sama lagi. Kami mohon Allah Roh Kudus menguatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah mengaku dosa, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan yang ke-19 yang berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Selanjutnya, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Ulangan pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan, Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ibu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita kembali mengangkat suara kita, memujikan rasa syukur kita kepada Allah. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Ujilah, buatlah dunia bergema
pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Tiada terukur besar hikmatnya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga celah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan zaman, kita akan bersama-sama mengakukan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama memujikan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Aku rindu Engkau, Kaulah Tuhan asra, hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru juga bagi kita semua, karena kita baru saja memasuki minggu yang pertama di tahun 2021. Mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kehidupan, kami masih bisa berkumpul bersama-sama beribadah walaupun berada di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau yang Maha Hadir dan Maha Kuasa itu melalui karya Roh Kudus boleh menjumpai setiap dari kami, boleh mengubahkan hidup kami, hati kami, sehingga kami tidak hanya sekedar mendengar, kami tidak hanya sekedar membaca, tetapi kami belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak terlebih dahulu kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-29. Ulangan pasal 29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Tetapi pada pagi hari ini saya hanya akan mengajak kita membaca beberapa bagian, yaitu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-21. Ulangan pasal 29, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-21. Di sini LAI memberikan judul bagian ini, Perjanjian dengan Allah diperbaharui. Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah Tuhan, selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka, "Sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Heshbon dan Og, Raja Basan mendatangi kita untuk berperang dan kita memukul mereka kalah." Baik, saya lanjutkan dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-21. "Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, para kepala sukumu, para tua-tuamu, dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel, anak-anakmu, perempuan-perempuanmu, dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu, untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yaitu sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya ia mengangkat engkau sebagai umatnya pada hari ini, dan supaya ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini, tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita yang berdiri di hadapan Tuhan Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita. Sebab kamu ini tahu bahwa kita diam di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui. Dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu yang ada terdapat pada mereka. Sebab itu janganlah di antara kamu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun dan ipuh. Tetapi apabila seorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini, menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, "Aku akan selamat walaupun aku berlaku degil," dengan demikian dilenyapkanlah baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya pada waktu itu,
segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel, supaya dia mendapat celaka, sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab Taurat ini. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan dalam ayat-ayat selanjutnya dalam pembacaan secara pribadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suatu saat saya dihubungi oleh seorang bapak melalui telepon. Bapak ini ketika menghubungi saya, nadanya sudah sangat tinggi dan dia menelepon dengan marah-marah. Bapak ini berkata, saya ini pernah menjadi murid Bapak dalam sebuah kelas katekisasi yang Bapak ajar pada waktu itu. Dan kemudian saya setelah mengikuti kelas katekisasi, dia mengatakan saya akhirnya memutuskan untuk menerima baptisan kudus dewasa di gereja Bapak. Kemudian pembicaraan kami mulai berlanjut dan Bapak ini semakin lama melalui beberapa menit dia semakin marah-marah dan berusaha mendesak saya untuk mengingat bahwa dia pernah menjadi murid salah satu kelas katekisasi saya. Pada waktu itu ketika mendengar amarah Bapak ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berusaha untuk mengingat siapa sebenarnya Bapak ini gitu ya. Kemudian sambil mendengar apa yang menjadi keluhannya, yang menjadi amarahnya, kemudian secara tiba-tiba saya akhirnya bisa mengingat, oh ternyata Bapak ini, memang Bapak ini pernah mengikuti kelas katekisasi yang pernah kami ajar ketika saya pelayanan di sebuah gereja. Setelah beberapa menit kemudian, suasana menjadi semakin memanas gitu ya, Bapak ini semakin marah-marah, dan dia kemudian semakin mengungkapkan banyak keluhan-keluhan dalam amarahnya. Dan sejak itu saya mulai bisa menangkap pokok permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bapak ini, yang sedang dikeluhkan oleh Bapak ini. Kemudian kurang lebih 60 menit saya mendengar itu dengan telinga yang cukup panas, karena telepon yang terus harus saya dengarkan. Rupanya Bapak ini kemudian mengatakan dia mengalami kekecewaan dengan Tuhan, karena dia mengalami berbagai macam pergumulan dalam kehidupannya pasca dia menerima baptisan kudus dewasa tersebut. Sehingga kemudian dia mulai menagih janji-janji pertolongan dan berkat Tuhan yang pernah saya tekankan melalui firman Tuhan dalam kelas katekisasi yang pernah dia ikuti. Di situ memang saya menggunakan beberapa ayat-ayat firman Tuhan untuk menegaskan bahwa Tuhan sesungguhnya tidak pernah meninggalkan dan Tuhan akan memberikan pertolongan bagi setiap anak-anaknya yang setia dan tetap menaruh iman percaya kepadanya. Akan tetapi di tengah perjalanan kehidupannya dan setelah dia menerima baptisan, Bapak ini merasa Tuhan tidak menepati janji-janjinya seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Sehingga kemudian Bapak ini semakin marah-marah kepada saya dan kemudian saya bilang, Pak mohon maaf ya, saya ada keperluan. Karena sudah 60 menit saya menyediakan waktu bagi Bapak, saya ada keperluan dan saya harus mengakhiri pembicaraan ini. Kemudian telepon saya matikan Bapak Ibu dan keesokan harinya pagi-pagi benar gitu ya, saya kembali menerima pesan singkat dari aplikasi WhatsApp dan rupanya Bapak ini kembali menghubungi saya tetapi melalui sebuah pesan yang singkat. Dalam pesan yang singkat itu cukup membuat saya kaget pada pagi hari itu. Karena saya terlihat di situ Bapak ini mengatakan dia hendak mengembalikan surat baptisan yang pernah diterimanya melalui pelayanan yang pernah kami lakukan. Dan kemudian saya mulai menjelaskan kembali dan menegaskan bahwa sesungguhnya Bapak ini ketika dia sudah menerima baptisan kudus, itu merupakan sebuah keputusan pribadi. Dan tentu saja itu merupakan sebuah janji secara pribadi dengan Tuhan, bukan kepada saya dan juga bukan kepada gereja yang melayani perjamuan, yang boleh melayani baptisan kudus dewasa pada waktu itu. Kemudian saya mulai menjelaskan, Bapak ini kurang puas. Dalam beberapa menit kemudian, dia kemudian mulai mengancam dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Dia mengatakan, saya akan membakar, saya akan menyobek surat baptisan ini, dan membuat gereja kecewa dan juga membuat Bapak kecewa. Gitu ya. Setelah saya membaca pesan dari Bapak ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hati saya merasa sedih. Gitu ya. Di satu sisi mungkin saya merasa gagal sebagai pengajar dalam kelas katekisasi. Tetapi di sisi yang lain saya berusaha untuk berdoa, untuk mendoakan Bapak ini supaya Tuhan boleh membukakan jalan dan Tuhan boleh membukakan pikirannya terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya. Akan tetapi Bapak ini semakin marah dan dalam beberapa menit kemudian dia mulai menunjukkan surat baptisan yang sudah disobek
Dan itu difotokan dan dikirimkan kepada saya. Dengan tujuan supaya saya menyesal dengan apa yang sudah saya katakan, saya menyesal dengan apa yang sudah saya janjikan. Dan kemarahannya tidak hanya kepada saya dan kepada gereja, kemarahannya juga ditujukan kepada Tuhan yang dirasa bagi dia tidak menepati janji-janji, penyertaan, janji-janji pertolongan, dan janji-janji berkat-Nya. Jemaat yang kasih Tuhan, pernahkah terpikir dalam pikiran kita selama ini untuk mengembalikan surat baptisan, atau mungkin menyobek, atau mungkin membakar surat baptisan yang telah kita terima selama ini ketika kita merasa kecewa dengan Tuhan? Mungkin ada ya yang seperti itu, tapi ada beberapa orang mungkin mengatakan, loh nggak mungkin se-ekstrim itu, ketika kita kecewa kepada Tuhan, kita nggak mungkin sampai menyobek dan membakar surat baptisan kita. Tetapi paling-paling mungkin kita akan semakin menjauh dari Tuhan, dan semakin lama kita akan semakin meninggalkan Tuhan. Terutama dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang kita lalui dari tahun lalu hingga saat ini, dan juga mungkin masih terus diupayakan. Bukankah ada banyak cukup anak-anak Tuhan pada tahun 2020 yang kemarin yang juga jatuh bangun dalam pergumulan imannya. Berbagai macam pergumulan itu membuat setiap anak-anak Tuhan mengalami babak belur, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu dalam kesehatan, dan juga di dalam studi yang dilakukannya. Mungkin ada di antara kita yang saat ini juga merasa lelah, merasa kecewa, merasa putus asa, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, pernah ada seorang bapak yang menemui saya. Pada waktu itu dia bersaksi kepada saya pada masa-masa awal ketika PSBB itu mulai diterapkan dalam beberapa bulan yang lalu di tahun 2020 ketika awal pandemi COVID-19 itu mulai masuk ke Indonesia. Bapak ini adalah seorang majelis di sebuah gereja. Kemudian dalam ceritanya, dalam kesaksiannya, Bapak ini mengatakan bahwa hidupnya benar-benar dihancurkan, terutama usahanya benar-benar hancur dan berantakan karena proses PSBB yang diterapkan, baik itu di Indonesia maupun di kota Surabaya, sehingga membuat pekerjaannya tidak menghasilkan sesuatu. Dia tidak bisa bekerja, tidak mempunyai klien, dan sebagainya. Kemudian Bapak ini merasa benar-benar dia mengalami kehancuran. Dan yang lebih sedihnya lagi, Bapak ini juga mempunyai 2 orang anak yang pada waktu itu duduk dalam bangku perkuliahan. Butuh biaya baik itu untuk makan keluarganya dan biaya kuliah bagi anak-anaknya. Dan pergumulan itu semakin digumulkan dan semakin membuat Bapak ini menjadi lelah, menjadi capek, menjadi kecewa, dan juga akhirnya dia mulai sedikit demi sedikit meninggalkan komunitas di gerejanya. Bahkan ketika Bapak ini menceritakan, saya membutuhkan uang pada waktu itu. Dia merasa tidak ada satupun teman-teman dalam komunitas rohaninya yang memberikan bantuan dana kepada dia supaya dia dapat melangsungkan kehidupannya bersama dengan keluarganya. Hingga akhirnya justru teman-teman seprofesinya yang berasal dari keyakinan yang lain yang lebih peduli, yang memberikan bantuan, walaupun bantuan itu tidak banyak, tetapi sangat menyentuh, sangat membantu, dan sangat menunjukkan kepedulian mereka di tengah masa-masa sulit pandemi COVID-19. Hampir saja Bapak ini, dia menceritakan, saya hampir saja pindah keyakinan yang lain. Karena saya merasa kecewa dengan Tuhan, saya merasa kecewa dengan komunitas saya. Mengapa ketika saya dalam kondisi yang baik, banyak teman-teman yang berdatangan kepada saya, tetapi ketika saya mengalami kejatuhan dalam perekonomian, justru banyak orang yang meninggalkan saya. Bahkan Tuhan juga saya rasa meninggalkan saya pada waktu itu. Akan tetapi, jemaat yang kasih Tuhan, puji Tuhan, karena kasih karunia-Nya, Bapak ini akhirnya dia tetap boleh memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus, dia tetap mau mengandalkan kepada Tuhan, dan ketika dia melakukan semuanya itu dan memutuskan untuk tetap mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, hidupnya jadi diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita tahu pada waktu itu Bapak itu juga mengalami masa-masa sulit selama masa pandemi COVID-19. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita telah memasuki minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita dalam tahun 2020 yang lalu. Banyak orang mengatakan lebih banyak dukanya loh daripada sukanya. Tetapi ada juga yang merasa bahwa jatuh bangun di dalam kehidupan, dan juga tidak hanya kehidupan tetapi iman percayanya ketika menjalani kehidupan di tahun yang lalu, di tahun 2020. Oleh karena itu, dalam minggu pertama di tahun 2021 ini, saya mengajak bersama-sama berdasarkan firman Tuhan, marilah kita melakukan pembaharuan di tahun yang baru ini.
Sama halnya dengan perjalanan kehidupan bangsa Israel yang diceritakan dalam kitab Ulangan pasal 29 ayat yang pertama sampai dengan 29. Pada waktu itu diceritakan bahwa setelah angkatan orang Israel yang memberontak dan tidak setia, kemudian dibuat mati, dihabiskan oleh Tuhan dalam sebuah pengembaraan di padang gurun selama 39 tahun. Kemudian firman Tuhan mencatat Allah memanggil suatu angkatan dari bangsa Israel yang baru dan mempersiapkan mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Dan kemudian di situ Allah juga memperbaharui perjanjian itu dengan mereka. Kemudian mereka juga dibekali supaya mereka dapat berhasil memasuki tanah Kanaan, maka mereka dituntut sepenuhnya untuk memiliki komitmen yang sungguh-sungguh dalam perjanjian yang telah diperbaharui tersebut. Dan kemudian dalam perjanjian itu Tuhan juga menegaskan bahwa Dia akan beserta dengan bangsa Israel dengan angkatan yang baru. Jemaat yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa dalam sepanjang perjalanan Alkitab, bukankah hubungan Allah dengan manusia itu selalu seringkali digambarkan dengan sebuah perjanjian. Sehingga tidak heran kalau dalam perjanjian lama kita tahu bahwa bangsa Israel itu disebut sebagai umat perjanjian. Karena relasi yang terbangun adalah relasi perjanjian. Kita tahu dalam istilah perjanjian itu sendiri muncul baik itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan perjanjian itu kita dapat lihat dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang 18, itu awalnya terjadi sebuah perjanjian di mana Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh pada masa itu. Dan kemudian berlanjut dalam bagian-bagian perjanjian lama yang lain, kemudian memasuki dalam perjanjian baru, di mana dalam perjanjian baru kita tahu ada kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan disitulah terjadi perjanjian yang baru tidak hanya kepada bangsa Israel, tetapi perjanjian Allah yang senantiasa menyertai itu juga ditujukan kepada setiap kita orang-orang percaya. Kalau kita melihat perjanjian Allah dengan para bapa leluhur kita, di sini juga dikatakan dalam kitab Ulangan ada Abraham, Ishak dan Yakub, maka kita bisa melihat bahwa sesungguhnya Allah memang benar-benar menginginkan adanya sebuah perjanjian. Allah ingin mengikat perjanjian dengan kita sebagai anak-anaknya. Dan dalam perjanjian Allah kita dapat menemukan banyak keunikan yang membuat kita bisa melihat bahwa perjanjian yang Allah buat dengan manusia ini sangatlah berbeda dengan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh orang lain atau pihak-pihak lain atau ilah-ilah lain yang pernah ada di dalam dunia. Keunikan yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan baik itu dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 4 atau mungkin kalau nanti bisa baca dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, di situ setiap perjanjian Allah selalu dipakai sebuah nama Allah yang khusus, yaitu Yahweh, yang kemudian diterjemahkan dengan arti Tuhan. Dan di dalam arti nama yang khusus Yahweh itu terkandung kasih setia, terkandung kehadiran, terkandung kerinduan untuk bersekutu antara Tuhan dengan umatnya, serta di situ juga terkandung karya penebusan Allah dalam kehidupan manusia. Jadi perjanjian yang dibuat atas nama Yahweh ini merupakan perjanjian yang khusus di mana banyak hal yang juga ingin diungkapkan oleh Tuhan, misteri-misteri yang ada yang dimiliki oleh Allah sendiri. Kemudian perjanjian Allah ini selain dia menggunakan atau mengatasnamakan Yahweh, perjanjian Allah ini juga didasarkan pada sebuah janji yang kekal yang dicatat dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat yang ke-7, di mana dikatakan, "Aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Ini sebuah perjanjian yang bukan perjanjian yang abal-abal, perjanjian yang main-main, perjanjian yang tidak serius, tetapi perjanjian Allah ini sifatnya kekal. Dan di dalam perjanjian yang kekal itu, Allah benar-benar ingin mengokohkan ikatan antara dirinya dengan umatnya, sehingga dia benar-benar ingin menjadi Allah kita, dan dia ingin supaya kita menjadi umatnya, kita menjadi milik kepunyaannya. Dan sekali lagi, melalui janji yang kekal itu terkandung adanya kasih karunia. Di situ juga dijanjikan adanya perlindungan, dijanjikan adanya kebaikan, kemurahan, bahkan tidak hanya berkat-berkat jasmani. Dalam perjanjian dengan Allah itu juga terkandung ada berkat-berkat secara rohani yang juga diberikannya di dalam kasih, seperti yang diungkapkan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Oleh karena itu bisa dikatakan memang perjanjian kita dengan Allah adalah perjanjian yang benar-benar spesial. Dan kalau boleh disimpulkan, dalam perjanjian Allah ini terdapat dua prinsip utama, bahwa sesungguhnya Allah sendiri yang menetapkan janji-janji itu, dan kemudian dia juga menyampaikan kewajiban-kewajiban dalam perjanjiannya tersebut.
Ketika Allah berjanji akan menyertai setiap anak-anaknya, umatnya, maka setiap anak-anaknya juga diminta mereka supaya memiliki iman dan juga kesetiaan dengan Allah sebagai pribadi yang senantiasa boleh menyertai dan memelihara mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah sangat indah perjanjian yang Allah buat dengan kita sebagai anak-anaknya? Akan tetapi ketika kita masukkan di dalam kehidupan kontekstual masa kini, dalam kehidupan kita saat ini, mungkin perjanjian itu tidak berjalan dengan mulus, karena seringkali banyak sekali pergumulan hidup yang menggerogoti iman kita, yang terus membuat kita semakin jauh dari Tuhan, sehingga kita menjadi lupa perjanjian Allah itu dengan kita sebagai anak-anaknya. Sehingga ketika kita lupa, kita berusaha mengandalkan diri sendiri dan mungkin mengandalkan ilah-ilah yang lain, maka yang ada bukannya berkat, tetapi justru adanya hukuman, malapetaka, dan juga kutuk. Jadi dalam perjanjian antara Allah dengan kita sebagai anak-anaknya, problemnya bukan pada Allahnya, tetapi problemnya adalah kepada kita sebagai manusia yang seringkali tidak setia, yang seringkali lupa dengan Tuhan, dibandingkan dengan Allah sendiri yang justru setia, yang memiliki perjanjian yang kekal dan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya, setiap umatnya. Oleh karena itu, jemaat yang kasih Tuhan, hari ini diberikan sebuah tema pembaharuan perjanjian. Ketika kita mendengarkan tema pembaharuan perjanjian seperti yang diungkapkan dalam kitab Ulangan ketika Allah memperbaharui perjanjian dengan bangsa Israel, mungkin ada banyak pertanyaan yang timbul dalam pikiran kita, dalam benak kita. Ketika kita mendengar tema pembaharuan perjanjian, sebenarnya itu apa sih yang diperbaharui? Apakah yang diperbaharui isinya? Tentu bukan ya, jemaat yang kasih Tuhan, karena sesungguhnya isinya tetap sama ketika perjanjian itu diperbaharui kembali oleh Allah. Esensial dari isinya tetap sama, baik itu dari masa-masa dalam perjanjian lama antara nabi yang satu ke nabi yang lain, karena perjanjian Allah itu sekali lagi bersifat kekal, tidak pernah berubah dan isinya sama, janji penyertaannya sama dari masa ke masa. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, memang pembaharuan perjanjian dalam kitab Ulangan yang kita baca ini diberikan di dataran Moab, itu sesungguhnya merupakan sebuah janji yang diperbaharui dari perjanjian Allah yang telah disampaikan di Gunung Sinai, yang tercatat dalam Keluaran pasal 19 ayat yang pertama. Dan kalau kita perhatikan dari pasal yang pertama sampai pasal-pasal yang selanjutnya, memang dalam kitab Ulangan ini banyak sekali dirangkumkan sejarah relasi antara Allah dengan umatnya sejak mereka meninggalkan Gunung Sinai. Bahkan dalam bagian-bagian selanjutnya, misalnya Ulangan pasal yang keempat, ayat 44 sampai 26 dan seterusnya, di situ syarat-syarat utama tentang perjanjian itu terus diingatkan, supaya bangsa Israel itu selalu ingat, selalu mendengar apa yang menjadi perjanjian mereka dengan Allah, sehingga mereka tidak menerima kutuk, tetapi justru mereka bisa menerima berkat dari perjanjian tersebut. Dan kemudian kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat yang selanjutnya, misalnya Ulangan pasal 31, di situ semakin diberikan peraturan-peraturan terkait dengan kelangsungan perjanjian tersebut. Sehingga dapat dikatakan perjanjian ini tidak berubah secara isinya. Demikian ketika dalam masa bangsa Israel perjanjian itu diberikan, dan kita bawa dalam konteks masa kini, sesungguhnya janji penyertaan Allah itu bersifat kekal dan berlaku dalam kehidupan kita masa ini dan masa-masa pandemi COVID-19 ini. Di mana dikatakan, jikalau umat Allah itu mentaati semua perkataan dan perjanjian, maka Allah pasti akan memberkati mereka. Namun jikalau mereka tidak taat, maka Allah akan mengutuk dan menghukum mereka. Seperti yang dituliskan dalam Ulangan pasal yang ke-27 sampai dengan pasal yang ke-30. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau bukan isinya, lalu apa yang diperbaharui dari perjanjian ini? Kalau kita perhatikan, apakah yang diperbaharui adalah pihak-pihak yang terlibat di dalamnya? Tentu tidak, gitu ya. Bukan isinya, bukan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, karena sesungguhnya perjanjian ini sekali lagi juga berbicara antara Allah yang kekal dengan umatnya. Dan dalam bagian-bagian yang selanjutnya, dalam antara masa-masa selanjutnya, nabi yang satu dan nabi yang lain, tetap sama perjanjian ini adalah perjanjian antara Allah dengan umat-umatnya. Bahkan ketika Yesus Kristus hadir ke dalam dunia ini dan dia mati di atas kayu salib, maka perjanjian itu dikatakan tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel, tetapi berlaku untuk setiap kita orang-orang yang menaruh percaya kepada Yesus Kristus. Karena sekali lagi, yang diperbaharui sesungguhnya bukan isinya atau pihak-pihak di antara perjanjian tersebut,
Tetapi apa yang diperbaharui? Yang diperbaharui sesungguhnya adalah hati kita. Pembaharuan sikap hati sangat diperlukan bagi bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka menjadi pribadi yang tegar tengkuk. Bahkan dalam kitab Yesaya pasal 48 ayat 4 dikatakan mereka adalah orang-orang yang tegar tengkuk, mereka orang-orang yang keras kepala dan orang-orang yang berkepala batu. Sehingga yang perlu diperbaharui sesungguhnya bukan isi atau pihak-pihaknya, tetapi yang diperbaharui adalah hati mereka. Sikap hati mereka yang perlu diperbaharui. Sama halnya ketika tema ini diberikan kepada kita dan kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya yang diperbaharui oleh Tuhan dalam perjanjiannya adalah sikap hati kita. Dan Allah sendiri juga tahu gitu ya, dalam beberapa bagian di situ kita mengenal ada sebuah hari raya namanya Hari Raya Pondok Daun. Dalam Hari Raya Pondok Daun secara berkala umat Israel diminta oleh Allah untuk datang ke Bait Allah pada waktu itu, dan kemudian di situ mereka kemudian diingatkan kembali tentang perjanjian-perjanjian, dan juga pada waktu itu juga dilakukan pembacaan hukum Taurat Musa kembali, sehingga dalam perjanjian-perjanjian ketika mereka mendengar kembali, mereka dapat kembali menjadi setia dan juga mau mentaati apa yang didengarkan, apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui perjanjian tersebut. Dan sekali lagi kalau kita bawa dalam konteks masa kini, bukankah pembaruan perjanjian itu terjadi ketika kita senantiasa mendengar dan juga merenungkan firman-Nya? Dalam setiap ibadah-ibadah kita, dalam setiap persekutuan-persekutuan kita, biasanya kita melakukan itu dalam hari Rebo malam, bukan? Kita melakukan semuanya itu supaya apa? Supaya terjadi pembaharuan, transformasi di dalam kehidupan kita. Bukan perjanjiannya yang dirubah, bukan isinya, tetapi hati kita yang semakin diperbaharui. Ketika kita diingatkan kembali perjanjian, bahwa ketika kita setia dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik saya secara pribadi maupun kita semua, kita diingatkan supaya senantiasa tetap berpegang teguh, tetap merenungkan firman-Nya, supaya hati kita ini semakin dicuci, hati kita ini semakin dimurnikan oleh firman-Nya, sehingga kita bisa mengalami transformasi dalam kehidupan. Dalam minggu pertama di tahun 2021 ini, sekali lagi firman Tuhan mengajak kita, atau secara khusus Tuhan mengajak kita untuk memperbaharui perjanjian. Dan kita diminta untuk memperbaharui sikap hati kita. Seperti dikatakan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya untuk menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Kalau di tahun 2020, karena mungkin ibadah online, persekutuan berlangsung secara online, kita sudah mulai malas-malasan gitu ya, mulai bolos. Kan nggak ada yang ngawasin loh, mau lihat nonton di rumah, bisa sambil santai, pakaiannya santai, sikapnya santai, bisa sambil makan, bisa sambil nyemil, kemudian kita bosan, bisa ganti channel gitu ya, di YouTube dan channel-channel yang lain. Mungkin kita memiliki sikap hati yang tidak benar ketika kita mengikuti ibadah online, persekutuan online di tahun-tahun kemarin. Tetapi di tahun ini, tahun 2021, marilah kita kembali dengan hati yang baru. Kita kembali dengan sebuah perjanjian, pembaharuan perjanjian itu sehingga kita benar-benar bisa giat mengikuti setiap pertemuan ibadah kita, walaupun masih dilakukan secara online. Dan biarlah di tahun 2021 ini kita tetap memiliki keberanian untuk bisa menghadapinya, dan tetap memegang janji yang telah Allah berikan, yaitu sebuah perjanjian yang kekal, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita. Allah memang tidak berjanji memberikan berkat-berkat materi yang melimpah, atau mungkin kondisi yang selalu baik atau selalu stabil dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Dia berjanji untuk menyertai. Dia berjanji untuk memberikan pertolongan, karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang tetap, baik itu dalam alfa maupun masa omega. Dari awal dan akhir Dia tetap sama, janjinya bersifat kekal. Sama seperti sebuah pujian, yaitu jangan pernah menyerah. Di mana dalam pujian ini dikatakan, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sejenak saya mengajak kita mau menyaksikan video berikut ini.
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan putus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari bersama-sama kita berdoa. Seperti bangsa Israel, sebenarnya hidup kami penuh dengan pemberontakan ya Tuhan. Di masa-masa sulit kami di tahun 2020, kami banyak mengalami pergumulan di dalam kehidupan kami.
Mungkin ada di antara kami yang sudah mau membatalkan perjanjian kami dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami, sesungguhnya perjanjian itu bersifat kekal. Dan sesungguhnya yang diperlukan adalah pembaruan sikap hati kami. Kalau misalnya kami banyak memberontak di tahun 2020, di tahun 2021 ini kami mau kembali kepada Engkau Tuhan, kami mau kembali mengandalkan Engkau, dan kami tetap mau berpegang dan berani menjalani kehidupan dengan perjanjian, dengan sebuah janji yang sangat indah di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kalau saat ini kami masih mengalami kesulitan dengan kehidupan, biarlah kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, kami tetap dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tahun 2021 ini ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan kehidupan kami yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersyukur menyambut firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita pujikan pujian janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Oh, tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Oh, tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena sampai hari ini Allah terus memelihara kami, memberkati kami dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan, kami memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami dengan penuh sukacita dan memberkati sehingga persembahan ini boleh dipergunakan untuk terus memperluas pekerjaan Allah di dunia ini. Terlebih daripada uang yang kami persembahkan pada pagi hari ini, kami mohon kiranya Tuhan terus menolong kami agar kami juga mampu mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita sudah memasuki tahun 2021. Di minggu yang pertama ini kita patut mengucap syukur dan kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam tahun yang baru ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa syafaat. Bapa yang di surga, terima kasih hari ini Tuhan sungguh beranugerah pada kami, Tuhan sungguh baik pada kami. Di tahun yang baru kami boleh beribadah. Di tahun yang baru ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tahun yang baru ini kami boleh memperbaharui perjanjian. Terima kasih Tuhan.
Biarlah hidup kami, hidup yang berjanji untuk setia melayani, setia kepada Tuhan, setia untuk beribadah kepada Tuhan saja, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyerahkan hidup kami di tahun yang baru ini. Tuhan berkati jemaat ini, segenap majelis, segenap hamba Tuhan, segenap aktivis, segenap guru-guru sekolah minggu, jemaat Tuhan seluruhnya di gereja ini. Kami mau berserah kepadamu ya Bapa. Kami mau menyerahkan apa yang harus kami perbuat di tahun 2021 ini. Kami hanya mau mengandalkan Tuhan saja. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami rencanakan, kami mau serahkan sama Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkat Tuhan. Berikan kami iman, berikan kami hikmat, berikan kami keberanian untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada ketakutan, tapi adalah keberanian, bahkan perkara-perkara besar boleh kami lakukan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati jemaat Tuhan dalam bisnis, dalam usaha, di dalam pendidikan, di dalam cita-cita. Terima kasih, kami yakin percaya Tuhan menyertai kami sebagaimana Tuhan menyertai di tahun 2020. 2021 ini pun Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk rencana-rencana ke depan, kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus juga berdoa untuk pemerintahan di negeri ini. Tuhan tolong juga, Tuhan berkati juga. Segala sesuatu yang dilakukan sungguh berdasarkan takut akan Tuhan dan untuk kemakmuran negeri Indonesia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, silakan berdiri. Kita akan puji, kita akan puja Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, hiduplah dengan penuh keyakinan bahwa Allah selalu menyertai semua. Allah berjanji kepadamu tidak akan pernah meninggalkan. Dan biarlah kita juga, saudara juga berjanji kepada Tuhan untuk senantiasa setia kepadanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah pencipta langit dan bumi, Allah Bapa, memberikan engkau kasih dan karunia yang tidak berkesudahan, yang selalu baru tiap pagi, yang menganugerahimu dengan tahun-tahun yang berkelimpahan. Di tahun 2021 ini Tuhan tetap mencurahkan berkat-Nya. Dan biarlah anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu menyertai engkau di dalam setiap langkah hidupmu. Dan biarlah Allah Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin, silakan duduk, kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat Tahun Baru.